Assalamualaikum Sobat Muslim, semoga kita selalu diberikan rahmat dan lindungan dari Allah SWT. Fenomena alam dan penemuan ilmiah semakin membukakan mata kita bahwa masih banyak hal yang belum kita ketahui. Namun, sejak 14 abad yang lalu, Allah SWT menurunkan Al-Quran untuk dijadikan pedoman bagi umat manusia. Kitab suci umat Islam juga memberikan informasi mengenai rahasia-rahasia alam raya. Salah satunya ialah fakta alam semesta yang terus mengembang. Dunia ilmu pengetahuan sebelumnya meyakini bahwa alam semesta bersifat tetap dan telah ada sejak dahulu tanpa permulaan. Namun, penelitian, pengamatan, dan perhitungan yang dilakukan dengan teknologi modern mengungkapkan bahwa alam semesta sesungguhnya memiliki permulaan dan ia terus-menerus mengembang. Pada kesempatan kali ini, Ragam Islam Channel akan menyampaikan informasi terkait fakta alam semesta yang mengembang dalam Al-Quran. Pada awal abad ke-20, fisikawan Rusia Alexander Friedman dan ahli kosmologi Belgia George Lemaitre secara teoritis menghitung dan menemukan bahwa alam semesta senantiasa bergerak dan mengambang. Fakta ini dibuktikan juga dengan menggunakan data pengamatan pada tahun 1929. Ketika mengamati langit dan teleskop besar, Edwin Hubble, seorang astronom Amerika, menemukan bahwa bintang-bintang dan galaksi terus bergerak saling menjauh. Ia mengatakan sifat alam semesta yang terus membesar dan mengembang. Ketika mengamati bintang-bintang dengan teleskop raksasa, ia menemukan bahwa bintang-bintang tersebut memancarkan cahaya merah. Menurut hukum fisika yang diketahui, spektrum dari sumber cahaya yang sedang bergerak mendekati pengamat cenderung ke warna ungu, sedangkan yang menjauhi pengamat cenderung ke warna merah. Selama pengamatan oleh Hubble, cahaya dari bintang-bintang cenderung ke warna merah. Ini berarti bahwa bintang-bintang ini terus-menerus bergerak menjauhi kita. Selanjutnya, Hubble dalam pengamatannya menemukan hal penting lainnya. Bintang dan galaksi bergerak tak hanya menjauhi kita, tetapi saling menjauhi satu sama lain. Satu-satunya yang dapat disimpulkan dari suatu alam semesta di mana segala sesuatunya bergerak menjauhi satu sama lain ialah bahwa ia terus-menerus mengembang. Perkembangan alam semesta berarti jika andai saja waktu bisa kita tarik mundur, maka dapat dipastikan bahwa alam semesta yang dapat kita perhatikan sekarang ini berasal dari satu titik dentuman besar atau satu titik tunggal yang terpecah. Edwin Hubble mencatat bahwa galaksi di luar Bima Sakti semua bergerak menjauhi kita. Semakin jauh jarak sebuah galaksi dari bumi, semakin cepat proses pengembangannya. Pengamatan yang dilakukan di tahun-tahun berikutnya memperkokoh fakta bahwa alam semesta terus mengembang. Arno Penzias dan Robert Wilson, dua peneliti ini pada tahun 1965 menemukan suatu bentuk radiasi yang belum pernah teramati sebelumnya. Mereka menemukan bahwa di alam semesta ini terdapat suatu radiasi yang tidak dapat ditentukan berasal dari mana sumbernya. Akan tetapi, terdapat dan menyebar merata di seluruh ruang alam semesta. Radiasi ini disebut dengan radiasi latar belakang kosmis, cosmic background, yang kemudian diketahui bahwa ternyata radiasi ini merupakan sisa-sisa dari dentuman pecahan besar pembentukan alam semesta. Karena penemuan ini, Arno Penzias dan Robert Wilson kemudian dianugerahi hadiah Nobel atas penemuan mereka. Hal ini semakin memperkuat teori sebelumnya yang mengatakan bila jika alam semesta ini berasal dari dentuman raksasa, maka haruslah sisa radiasi yang ditinggalkan oleh ledakan itu ada di dalamnya. Selain itu, radiasi tersebut haruslah tersebar merata di segenap penjuru alam semesta, yang kemudian radiasi ini diketemukan oleh Arno Penzias dan Robert Wilson berdasarkan hasil pengamatannya. Lalu, NASA dan satelitnya pada tahun 1989 meluncurkan sebuah satelit keluar angkasa dengan membawa serta alat Cosmic Background Emission Explorer atau COBE yang bertujuan untuk meneliti radiasi latar belakang kosmis yang sebelumnya dilaporkan Arno Penzias dan Robert Wilson. Sebagai hasil dari penelitiannya, COBE memastikan bahwa telah menemukan apa yang disebut sebagai radiasi kosmis, sebagaimana yang didapat dari hasil pengamatan Arno Penzias dan Robert Wilson tersebut. Yang kemudian hal ini dinyatakan sebagai penemuan astronomi terbesar sepanjang masa. Dengan adanya penemuan ini, secara meyakinkan telah membuktikan kebenaran dari teori dentuman besar yang berasal dari satu titik dan sekaligus juga meruntuhkan teori-teori lainnya.
Pada Oktober 1994, Scientific American yang menyatakan bahwa dentuman besar adalah satu-satunya yang dapat menjelaskan dari hal ihwal keadaan meluasnya secara terus-menerus alam semesta ini. Sejak terjadinya peristiwa Big Bang, alam semesta telah mengembang secara terus-menerus dengan kecepatan maha dahsyat. Para ilmuwan menyamakan peristiwa mengembangnya alam semesta dengan permukaan balon yang sedang ditiup. Peneliti juga percaya bahwa alam semesta terbentuk sekitar 10 hingga 20 miliar tahun yang lalu. Alam semesta terbentuk dari energi yang sangat besar dan padat, lalu terus-menerus mengalami perluasan. Mengembangnya alam semesta ini juga termaktub di dalam Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan 14 abad silam ketika ilmu astronomi masih terbelakang menyebutkan bahwa alam semesta mengembang. Hal ini sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 47. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Kata langit, sebagaimana dinyatakan dalam ayat ini, digunakan di banyak tempat dalam Al-Quran dengan makna luar angkasa dan alam semesta. Di sini sekali lagi kata tersebut digunakan dengan arti ini. Dengan kata lain, dalam Al-Quran dikatakan bahwa alam semesta mengalami perluasan atau mengembang. Dan inilah kesimpulan yang dicapai ilmu pengetahuan masa kini. Dalam ayat ini menggunakan kata musyi'un. Dalam bahasa Arab, perkataan musyi'un berasal daripada perkataan wasa'ah. Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic oleh J. Milton Cohen menerjemahkan perkataan wasa'ah sebagai to be wide, roomy, spacious, extensive, yang bermaksud menjadi besar atau luas. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menyatakan ayat ini bermaksud kami meluaskan segenap penjuru langit dan kami meninggikannya tanpa tiang. Pendapat ini diperkukuh oleh Asy-Syaikh Syahid Hawa di dalam Al-Asas fi Al-Tafsir. Beliau berkata, maksud ayat ini adalah langit ini Allah akan jadikan dalam keadaan mengembang secara berterusan ataupun Allah jadikan ia luas. Ayat ini adalah ayat mukjizat berhubungan dengan kejadian alam. Ia menunjukkan ilmu Al-Quran jauh ke hadapan, melampaui tempat dan zaman. Fakta ini semakin menguatkan keyakinan bahwa Al-Quran bukanlah ciptaan manusia, melainkan firman Allah SWT, Sang Pencipta dan pengatur keseluruhan alam semesta. Islam menganjurkan umatnya untuk mendalami Al-Quran, sebab di dalamnya terdapat banyak kebenaran ilmiah yang baru terungkap di zaman modern. Wallahu a'lam bishawab. Demikian informasi yang dapat disajikan pada video kali ini. Semoga dapat menjadi hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.